Halo guys, selamat datang kembali di Time Club Fit. Gimana kabarnya semua? Tak terasa kita sudah di tahun 2012 dan semoga akan banyak perkembangan yang akan kita buat di tahun baru ini guys. Oke, sesuai judul video kita kali ini, kita akan membahas tentang histori di Photoshop. Histori ataupun yang kita kenal dengan sejarah memiliki manfaat tersendiri bagi kehidupan kita. Seperti mengutip apa yang pernah dikatakan Pak Susno 2G di gedung DPR, beliau mengatakan hidup ini hanya dua, membuat sejarah atau hanya melihat sejarah. Tidak hari tanpa politik guys di negeri ini. Ya. Kembali ke laptop. Photoshop juga merasakan akan pentingnya sejarah. Oleh karena itu, Photoshop menyediakan fasilitas histori yang bisa kita setting di menu Edit, Preference, General, atau kita bisa tekan Ctrl K di keyboard. Dan pada kotak dialog ini kita bisa cek history log di sini, yang artinya kita akan mengunci semua apa saja yang kita lakukan dalam mendesain sesuatu dalam satu file dokumen, dan kita akan menyimpannya dalam bentuk metadata ataupun dalam bentuk text file. Saya menyarankan menyimpannya dalam bentuk metadata. Dan pada edit log items kita pilih detail, sehingga data yang akan kita terima nantinya bersifat detail, mulai dari tool yang kita gunakan, efek-efek yang kita buat, bahkan ukuran-ukurannya yang tidak akan mungkin kita ingat semuanya jika kita ingin mengulang apa yang sudah kita desain. Tapi Photoshop akan merekamnya dalam bentuk metadata. Ya, jika sudah, kita klik OK. Sekarang kita akan mencobanya, dan kita akan mencoba membuat sebuah desain logo YouTube di sini guys. Ya, kita butuh satu dokumen, tekan Ctrl N di keyboard, dan kita akan beri nama logo YouTube di sini. Ukurannya terserah guys. Jika sudah, kita bisa klik OK. Kemudian kita klik dan tahan di rectangle tool ini sampai kita melihat ada beberapa pilihan, dan kita akan memakai rounded rectangle tool. Dan pada subtoolnya kita gunakan shape layer, radiusnya 15 pixel. Ya, kemudian kita buat sebuah persegi, klik dan tarik toolnya sebesar yang kita inginkan pada dokumen ini. Tapi sebelum kita melepas toolnya, kita bisa sambil menekan spasi di keyboard untuk mengatur posisi perseginya. Ya, jika sudah, kita lepas toolnya dan spasinya. Kemudian kita akan rubah warnanya dengan memakai layer style. Kita bisa double klik di sini pada layer shape satunya. Lalu kita pilih gradient. Selanjutnya pada menu gradient ini kita klik di bagian dalamnya. Kemudian pada kotak dialog ini kita akan rubah kedua warna yang ada dengan cara double klik pada slidernya di sini. Kita akan gunakan warna dengan memasukkan kode 300404, lalu klik OK. Dan pada slider satunya kita akan ubah warnanya dengan cara yang sama, tapi kali ini kita akan memasukkan kode warna B84444. Ya, jika sudah, kita klik OK. Sebelum kita keluar dari gradient ini, jika kita klik bagian dalam dari perseginya, kita tahan lalu kita tarik, maka mid color gradient ini akan berubah. Kita bisa men-setting mid color gradientnya dengan cara seperti ini guys. Ya, jika kita sudah puas, kita bisa klik OK. Kemudian kita butuh 3 teks di sini. Pertama, kita aktifkan text toolnya. Lalu kita ketikkan new di dokumen kita. Pada panel layer kita sudah ditambahkan layer baru dengan nama U. Kemudian kita copy layer ini sebanyak 2 kali, klik dan drag layernya ke icon create a new layer di bawah ini. Dan kita akan lakukan sekali lagi untuk teks yang lainnya. Sekarang kita sudah memiliki 3 teks dengan tulisan yang sama. Aktifkan move tool, lalu kita geser ke 3 teks tersebut. Sekarang kita mulai men-setting teksnya. Pertama, kita aktifkan layer U. Double klik pada kotaknya di sini. Kemudian kita ke palette karakter. Jika kamu tidak melihatnya, kamu bisa ke menu window lalu pilih karakter di sini. Oke, pada kasus ini untuk teks yang pertama kita gunakan jenis font impact. Ya,
tergantung kamu ingin jenis font apa yang ada tersedia di komputer kamu. Ya, kemudian untuk ukurannya kita gunakan 48, tinggi hurufnya kira-kira 150% dan lebar hurufnya kira-kira 100%. Ya, jika sudah, kita klik tanda cek ini untuk menerima perubahannya. Atur posisi teksnya dengan menggunakan Move Tool. Oke, kita lanjutkan pada teks yang kedua. Aktifkan layar teks berikutnya. Klik pada tanda mata ini untuk mengetahui posisi teksnya. Double klik pada kotaknya, dan pada palette karakternya kita gunakan jenis font Merit Pro. Ukurannya 18, tinggi huruf 100%, lebar huruf 100%. Untuk warnanya kita gunakan warna dengan kode 949494. Sekarang kita akan ganti teksnya dengan mengetikkan broadcast yourself. Jika sudah, jangan lupa klik tanda cek ini untuk menerima perubahannya. Lalu kita aktifkan Move Tool untuk memperbaiki letak teksnya. Ya. Dan sekarang kita tinggal men-setting teks yang terakhir, masih dengan cara yang sama. Kita aktifkan dulu layar teksnya, kemudian double klik pada kotaknya. Untuk jenis fontnya kita gunakan Impact, ukurannya 48, tinggi huruf 150%, lebar huruf 100%. Warnanya kita gunakan putih. Ya, klik OK. Terakhir kita ganti teksnya dengan mengetikkan tube. Lalu kita klik tanda cek ini untuk menerima perubahannya. Dan dengan Move Tool kita bisa atur letak teksnya ke dalam perseginya. Ya, kita bisa men-setting besar perseginya untuk menyesuaikan dengan ukuran huruf. Kita aktifkan layar perseginya, kemudian kita tekan Ctrl T lalu tekan Alt di keyboard sambil menarik salah satu ujung perseginya. Ya, kita bisa menyesuaikannya dengan cara seperti ini. Jika sudah, kita klik tanda cek untuk menerima perubahannya. Ya, kita sudah siap membuat sebuah desain, dan jika kita ditanya bagaimana membuat ulang desain ini, maka tentu kita butuh history dari desain yang aslinya. Dan dengan history log yang sudah kita setting di awal video tadi, kita bisa lihat historinya. Klik file, file info, dan kita pilih menu history. Di sini kita bisa lihat apa-apa saja yang sudah kita lakukan pada dokumen ini. Semuanya terekam dengan sangat detail di sini, dan ini sangat berguna sekali jika kita ingin mengingat kembali apa saja yang sudah kita lakukan dalam membuat sebuah desain pada tiap-tiap file dokumen. Oh ya guys, saya juga menyarankan agar kita men-setting palette history di Photoshop. Tekan Ctrl K di keyboard untuk kembali ke settingan preference. Kemudian pada menu performance kita bisa tambahkan history state-nya, dan ini berguna untuk memerintahkan Photoshop agar mengingat lebih banyak lagi apa saja yang sudah kita lakukan dalam pekerjaan kita. Ya, jika kita buka pada palette history-nya, nanti di sini kita akan dapat lebih banyak lagi melihat perintah-perintah yang sudah kita lakukan, dan kita dapat dengan bebas melihat bagian mana saja yang ingin kita lihat dalam urutan pekerjaan kita. Ya, sampai di sini dulu guys. Kita akan kembali lagi pada video seri-seri berikutnya. Jauhi narkoba dan tetap berkarya. See you.